Percaya nggak sih, ini tuh dari kaos yang sudah lama nggak kepakai alias kaos polos, lalu kita modif, kita potong sedemikian rupa, sampai jadi model baru kayak gini. Nah, ini tuh ada loh materinya di buku Kreasi Redesign Kaos. Hai, jumpa lagi dengan aku Adi Sasmita dalam video review buku. Di dalam video review buku kali ini kita akan mengulas isi di balik buku fashion. Nah, kebetulan buku fashion yang akan kita bahas adalah buku fashion karya dari saya sendiri, yaitu Kreasi Redesign Kaos untuk fashion dan aksesoris. Seperti biasa, sebelum menyimak videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share terlebih dulu channel Jet Siniuk ya, agar makin banyak yang tahu adanya channel Jet Siniuk. Oke, langsung aja kita simak videonya. Halo, jumpa lagi dengan aku Adi Sasmita dari channel Jet Siniuk. Di hari ini kita akan menampilkan edisi kedua dari video review Kreasi Redesign Kaos untuk fashion dan aksesoris. Buku ini adalah buku karanganku sendiri. Di video sebelumnya kita sudah mengulas sedikit tentang isi dari buku Kreasi Redesign Kaos ini. Dan di hari ini kita akan menampilkan 5 buah kreasi dari buku ini. Nah, kira-kira kreasi apa saja nih yang akan kita tampilkan dari dalam buku ini? Pasti kamu sudah nunggu-nunggu nih, apa saja 5 kreasi pilihan pertama yang akan kami tampilkan. Di kreasi pilihan pertama, kita akan merubah kaos ini menjadi sesuatu yang beda. Nah, kita coba buka dulu halamannya ya. Nah, ini dia. Ini adalah kaos awal berupa kaos lengan panjang seperti ini dan akan kita berikan step by step untuk merubahnya menjadi sesuatu yang beda. Di sini saya akan membawa bantuan berupa sketsa ya untuk mempermudah proses yang akan kita buat. Jadi jika kamu memiliki kaos seperti ini ya, kaos lengan panjang, boleh juga lengan 3/4 ya, atau kaos tanpa kerah. Di sini saya coba gambarkan terlebih dulu ya kaosnya ya. Jadi kaosnya ini sebaiknya kaos yang polos ya. Terserah mungkin mau yang sudah agak rusak atau mungkin sudah nggak muat lagi. Nah, misalnya gambaran kaosnya seperti ini. Kita akan membentuk bagian potongan di badan untuk menampilkan look yang berbeda. Jadi kamu tentukan salah satu bagian di sisi seperti ini hingga ke bagian bawah ketiak. Jadi kamu tentukan dulu kira-kira posisinya seperti ini ya, di satu sisi saja. Kemudian kamu potong. Nah, setelah kamu potong, kamu bisa mengambil jiplakan dari sisa potongan tersebut untuk kamu potong ke bahan lain yang berbeda. Kamu bisa melakukan hal yang sama untuk bagian lengannya juga ya. Jadi ujung lengannya itu bisa kamu potong untuk kamu sambung dengan bahan lain yang berbeda. Untuk menyambung potongannya ini, kamu bisa menggunakan mesin jahit. Atau jika kamu tidak memiliki mesin jahit, kamu bisa menggunakan tusuk sistem tikam jejak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di bagian sisinya akan ada sambungan seperti ini. Ini berguna juga terutama misalnya kamu memiliki kaos yang sudah nggak muat lagi. Jadi kamu bisa menambahkan bahan berbeda di bagian sisi seperti ini ya, sehingga looknya akan berbeda. Ini adalah kreasi pertama. Kita beralih ke kreasi berikutnya, yaitu kreasi yang kedua. Sebentar, akan saya pilih dulu kira-kira yang mana yang kedua yang akan kita bahas di sini. Nah, ini adalah kreasi yang kedua. Di sini kita memiliki kaos yang masih sama seperti yang kreasi pertama ya, yaitu kaos lengan panjang. Ini mungkin lengannya 3/4 ya, bisa lengan panjang, bisa lengan 3/4, bisa lengan pendek, nggak masalah ya. Yang jelas itu tidak memiliki kerah dan sebaiknya bahannya adalah bahan polos. Meskipun bermotif juga nggak apa-apa sih ya. Di sini coba saya gambarkan terlebih dahulu kaosnya. Ya, ini badannya, kemudian ini lengannya.
Nah, di sini kita akan mengcombine kaos ini dengan baju lain. Jadi baju lain di sini kamu misalnya memiliki blus berkerah yang sudah tidak terpakai. Nah, kamu bisa melepas bagian kerah dari blus atau kemeja itu, kemudian kamu pasangkan di bagian kaos ini ya, sehingga dia tampilan awalnya kan kaos oblong biasa, sehingga setelah kamu beri kerah dia akan tampil lebih formal. Dan seperti cara yang pertama, kita juga memberi potongan ya di bagian sisi seperti cara yang pertama ya. Kemudian lengannya juga kita sambung sehingga seolah-olah memberi kesan itu adalah baju yang memiliki mansat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah proses-proses seperti ini. Jadi kita pasangkan kerah yang diambil dari sebuah kemeja atau blus yang tidak terpakai, kemudian bagian lengannya disambung dengan seolah-olah manset, dan di bagian sisinya diberi lengkungan seperti cara yang pertama tadi. Ini bisa kamu lakukan dengan mesin jahit atau dengan jahitan backstick atau tusuk tikam jejak. Dan ini adalah penampakan dari kreasi kedua ya. Jadi tampilannya dia akan lebih formal karena memiliki kerah dan ada aksen di bagian sisi seperti ini. Cantik kan? Kreasi kedua ini saya beri nama Office Lady karena bertema office, bisa digunakan untuk ke kantor atau ke acara yang sifatnya semi formal ya. Ini adalah kreasi kedua. Berikutnya kita akan berpindah ke kreasi yang ketiga. Sebentar, saya carikan dulu kreasi ketiga. Nah, kreasi ketiga ini adalah salah satu produk bestseller juga ya, karena dulu banyak sekali yang request kaos-kaos yang nggak terpakainya itu dibuat seperti ini. Jadi kita membuatnya menjadi sebuah cape ya. Jadi yang perlu kamu sediakan di kreasi ketiga ini adalah sebuah kaos yang memiliki kerah. Kerahnya itu boleh kerah kemeja atau mungkin kerah Shanghai ya. Yang jelas dia memiliki aksen kerah agar bisa tampilannya secantik di contoh yang saya berikan ini. Saya gambarkan terlebih dahulu ya kaosnya. Jadi ini adalah polo shirt, ini kebetulan lengannya pendek. Untuk lengannya kamu bisa lengan pendek atau panjang nggak masalah ya. Kalau misalnya ada yang pendek boleh, ada yang panjang boleh, itu nggak masalah karena nantinya akan kita potong dan kita jadikan pendek seperti ini. Jadi di tanda titik-titik ini adalah tanda kamu akan memotong bagian kaos ya. Jadi sebatas bagian lengan seperti di foto ini. Jadi kita potong, kemudian kita siapkan bagian sambungannya. Bagian sambungan ini terserah ya, kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang sekiranya mungkin ada di baju-baju kamu yang nggak terpakai. Mungkin punya mukena sudah nggak terpakai, atau mungkin punya batik yang sudah tidak terpakai, atau kain sifon yang tidak terpakai, selendang tidak terpakai. Nah, itu bisa kamu sambung di bagian bawah potongan seperti ini sehingga dia bisa menjadi sebuah cape yang cantik ya. Ini adalah kreasi ketiga. Ini bisa kamu lihat detailnya seperti ini. Jadi yang muslim juga bisa menggunakan ini untuk aksen ya, mungkin saat menggunakan gamis ya, sangat-sangat cantik sehingga bisa menutupi bagian bahu. Oke, itu tadi kreasi yang ketiga. Kita akan berpindah ke kreasi berikutnya, yaitu kreasi pilihan yang keempat. Kreasi keempat, saya akan mencoba menggambar dulu ya. Saya cari dulu sebentar. Kreasi keempat, kita akan mencoba membuat ini ya. Ini juga masih sama, kaos biasa ya, boleh yang lengan panjang atau pendek sesuai stok yang tersedia di lemari kamu. Yang jelas mungkin ini kaos yang sudah nggak terpakai atau sudah nggak muat lagi. Di sini saya coba gambarkan kaosnya. Jadi bebas-bebas saja ya, kaosnya boleh yang berkerah, boleh yang tidak berkerah. Saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini kamu cukup menyambung bagian kaos yang sudah kamu miliki itu dengan bahan ya, sebaiknya kalau misalnya bahannya yang bagian atas itu polos, bahan yang bawah itu sebaiknya motif ya. Jadi supaya nggak terlalu ramai. Usahakan agar kamu mencari tone yang sama dengan bagian
atas kaos yang kamu miliki. Misalnya kaosnya itu warnanya pink, berarti tone kain di bagian bawah yang akan kamu gunakan untuk sambungan itu juga ada nuansa pinknya. Kalau misalnya biru, ada nuansa biru. Jadi jangan terlalu kontras ya. Misalnya atasannya pink, tiba-tiba bawahnya hijau. Jangan kayak gitu. Itu sangat nggak nyaman dilihat oleh mata ya. Jadi kita tentukan nanti bagian bawahnya kita sambung, dan di sini saya memberikan aksen di semacam lengkungan-lengkungan ya. Ini adalah potongan-potongan kaos ya. Jadi kalau misalnya nanti dari sisa proses ini kamu pasti ada kaos-kaos yang nggak kepakai. Nah itu tinggal kamu potong memanjang ya. Kemudian kamu tinggal pasangkan di antara kerung lengan yang kiri ke kerung lengan yang kanan, sehingga jatuhnya seperti ini, seperti di foto ini ya. Jadi semacam istilahnya ya, semacam swing gitu ya, swing menjuntai ya. Dan di bagian sisi ini juga kamu bisa kasih aksen kerutan ya. Di bagian sambungan itu nanti, di bagian sambungan sisi bisa kamu kasih aksen serutan juga, sehingga saat dia digunakan sebagai dress ya, misalnya kamu bawaannya bisa pakai celana panjang atau legging ya, nanti itu bisa diserut naik ya. Ini adalah kreasi yang keempat. Dan berikutnya saya akan mencari lagi kreasi yang kelima. Kreasi yang kelima ini kreasi yang terakhir untuk video yang kita tayangkan hari ini. Ini modalnya adalah sebuah kaos polos lengan tanpa lengan ya, tapi bisa juga yang nggak pakai yang pakai lengan bisa, tanpa lengan juga bisa. Tapi kalau yang di sini kebetulan yang saya tampilkan adalah yang tanpa lengan, jadi lebih sifatnya lebih sporty. Jadi di sini saya gambarkan terlebih dahulu kaosnya. Nantinya kamu bisa menentukan dua titik berseberangan di dalam satu badan. Misalnya di bahu bagian kiri dan di bagian panggul bagian kanan ya. Jadi jangan posisi yang sama, tapi posisi yang berseberangan. Kemudian bagian yang saya tandai ini tadi kalian gunting, lalu disambung dengan kain net atau tile ya. Jadi tilenya itu tile yang kaku, bukan tile yang lembut. Setelah kamu sambung, kamu bisa menyambung itu dengan teknik mesin jahit atau dengan jelujur atau dengan teknik tusuk tikam jejak ya. Jadi kamu sambung seperti ini di bagian bahu dan juga bagian panggulnya, disambung dengan bahan tile atau net yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk penyambung antara bahan tile dan bahan kaosnya bisa kamu letakkan aplikasi yang terbuat dari kaos ya. Nanti untuk aplikasinya ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi bagian panggul dan juga bagian bahu akan terekspos karena menggunakan bahan net atau jala seperti ini. Ya, jadi dari kaos yang sederhana, kaos polos, diutamakan sih kaos polos ya, bisa kamu sulap menjadi kaos yang penampakannya berbeda dengan cara seperti ini. Nah, ini tadi berarti kita memasuki kreasi terakhir atau kelima ya, dari buku Kreasi Redesign Kaos untuk Fashion dan Aksesoris. Sudah ada 5 kreasi dan masih ada beberapa kreasi lainnya yang akan kami tampilkan di video kami berikutnya. Dari buku Kreasi Redesign Kaos untuk Fashion dan Aksesoris, karya saya sendiri, Adi Sasmita. Nah, itu tadi video bagian kedua atau edisi kedua review buku Kreasi Redesign Kaos untuk Fashion dan Aksesoris dari karya saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nantikan edisi berikutnya, yaitu edisi ketiga dari video Kreasi Redesign Kaos untuk Fashion dan Aksesoris. Bantu subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.